yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Fa'ilmul yakin li arbabil uqul. Ilmu yakin itu adalah milik orang yang berakal sempurna. Nah, jadi kalau kita punya pengetahuan keilmuan yakin, maka ini akalnya sempurna. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abada. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bisultani awlika fi hadha zaman Syekh Muhammad Abdul Ghawsif Allah maslul fi hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati para pecinta kesucian jiwa, keluarga besar Manakiban Online Internasional Subuh dimanapun berada, Ikhwan Akhwat. Saya berdoa kepada Allah senantiasa pada pagi hari ini keberkahan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna untuk kita semua, keluarga kita semua, pasangan kita semua, anak-anak kita semua. Soleh solehah, karma barokah abaos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur sama-sama kita telah melaksanakan khidmat amaliyah manakib. Sama-sama kita telah berdoa kepada Allah melalui karam barokah Syekh Mursyid. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua masih diberikan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga roh kita masih berada di kontrakan kita. Banyak sekali kalau kita tulis rasa syukur kita, andaikan jadi jurnal syukur yang kita tulis banyak sekali sampai pagi hari ini, sampai detik ini. Allah memberikan kasih sayangnya, memberikan hal-hal yang mesti kita syukuri. Sangat banyak sekali kalau kita rinci, kalau kita tulis, kalau kita ingat-ingat. Maka Abah selalu mengatakan, Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Tentu adalah kebersyukuran secara fisik, kebersyukuran secara mental, kebersyukuran secara spiritual. Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat, dimanapun berada pada pagi hari ini, dalam rangka Manakiban Online Internasional di waktu subuh, bahwa hakikat kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba sebaik-baik hamba. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allahmu, Tuhanmu, sampai datang kepada hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin. Yakin ini artinya bisa dikatakan sesuatu yang tidak ragu, atau hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya waktu ajal, waktu kematian. Artinya sepanjang hidup kita itu memang mesti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin di sini artinya menurut Aba Awas adalah al-ilmul ladzi la syakka ma'ahu. Pengetahuan yang tidak disertai dengan keraguan-raguan. Jadi kita mesti yakin betul dengan Tuhan kita, yakin betul dengan guru kita. Dan keyakinan itu ya hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal kita datang. Perpisahannya roh kita dengan tubuh kita. Maka kita mesti lakukan itu. Keyakinan yang luar biasa. Keyakinan ini menjadi penting. Jangan sampai habiskan waktu kita untuk keraguan-raguan. Jangan sampai habiskan usia kita hanya untuk memikirkan keraguan-raguan. Kalau kita sudah menemukan
kalau sudah kita ditunjukkan, kalau kita sudah mendapatkan hidayah. Dan kita bersyukur kita sudah ditunjukkan, sudah mendapat hidayah petunjuk dari Allah, bahwa Allah adalah Tuhan kita semua. Melalui wasilah daripada Syekh Mursyid, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan itu bukan berdasarkan dalil atau argumentasi, kata Abah. Keyakinan itu adalah ru'yatul ayani biquwatil iman. Artinya, keyakinan itu berdasarkan iman, kekuatan iman. Orang-orang yang imannya kuat tidak butuh argumentasi, tidak butuh dalil. Artinya, dia akan betul-betul tenang di dalam ujian-ujiannya, tenang di dalam bisikan-bisikan orang lain, tenang di dalam goncangan-goncangan. Walaupun orang mengatakan apapun, maka dia tetap tenang. Walaupun ada orang yang memberikan argumentasi begitu hebat tentang zikir yang tidak boleh. Ngapain zikir? Tidak ada dalilnya, tidak ada Qur'annya. Seolah-olah begitu soal orang-orang yang tidak suka dengan zikir. Dengan berbagai macam cara, apaan gerakan zikir seperti itu. Ini contoh orang-orang yang tidak suka dengan zikir. Maka orang yang yakin, maka dia akan menjadi tenang. Tenang hatinya, gitu ya. Karena yang dia jalankan adalah sesuatu hal yang memang sudah benar. Gitu. Sudah benar dalam kebenarannya. Dia tidak lagi goncang, istilah Abah tidak keanginan, tidak kemasukan angin katanya. Artinya, ya dia tenang dalam hal apapun yang dia dengar, dilihat dari orang-orang sekelilingnya yang menghujatnya, yang merendahkannya, yang mengatakan apapun terhadap ajaran ini. Ini contohnya. Dia tenang. Maka di sini dikatakan, kata Abah, bahwa yakin itu dibagi tiga. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Fa'ilmul yakin li arbabil uqul. Ilmu yakin itu adalah milik orang yang berakal sempurna. Nah, jadi kalau kita punya pengetahuan keilmuan yakin, maka ini akalnya sempurna. Orang-orang yang tidak punya ilmu yakin, maka dikatakan akalnya belum sempurna. Kemudian wa ainul yakin li ashabil ulum. Dan ainul yakin ini adalah milik daripada orang-orang ahli ilmu. Lebih dalam daripada ilmu yakin, ainul yakin, maka wa haqqul yakin li ashabil ma'arif. Hakul yakin adalah milik bagi orang-orang yang ma'rifat, yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah orang-orang yang kenal Allah. Maka kalau kita lihat sejarah bagaimana Bilal bin Rabah ketika ditarik ke padang pasir, ketika dirantai, ketika dipecut, ketika dijemur, ketika digencet dengan batu untuk bagaimana dia tidak bertuhan kepada Tuhannya Muhammad. Karena Bilal bin Rabah sangat yakin, maka dia tetap mengatakan ahad. Yang satu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahad Allah. Nah, maka yakin betul tuh bagaimana perjuangan seorang Bilal bin Rabah sebelum dimerdekakan. Nah, artinya orang kalau sudah yakin, apapun yang terjadi dari manapun, goncangan-goncangan dari keluarganya kah, dari istrinya kah, dari suaminya kah, dari anak-anaknya kah, saudara-saudara yang lain kah, tetangganya kah, atau siapapun, untuk keluar daripada thariqah ini, untuk keluar daripada ajaran ini, untuk tidak berzikir, maka dia tetap tenang karena dia benar dengan keyakinannya. Dia seperti batu karang yang diterjang ombak yang terus-menerus tetap kokoh. Itulah sudah hakul yakin. Nah, maka ikhwan akhwat, para pecinta kesehatan jiwa, kita bersyukur dan terus berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan ainul yakin ini terhadap ajaran, terhadap thariqah ini. Walaupun kita tahu banyak sekali ujian-ujian kita di hari ini. Dengan media sosial yang kita baca, dengan media sosial yang kita dengar, informasi-informasi yang lain. Ini terus menerjang kita. Tapi kalau kita sudah yakin,
apalagi sudah ainul yakin, maka tidak goncang. Bagi yang belum yakin, maka perkuat yakinnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita tadi kuatkan iman kita. Kuatkan iman kita, bukan kuatkan dalil dan argumentasi kita. Karena banyak juga orang-orang yang mengeluarkan dalil, argumentasi, berdebat dengan orang lain. Malah yang terjadi bukannya mereka ikut kita, malah kita pun menjadi ragu dan ikut mereka. Na'udzubillah. Karena apa? Logika berpikirnya terjadi, maka di situ terjadi perdebatan, diskusi, dan yang terjadi adalah bagaimana tukar pikiran malah terpengaruh. Maka dikatakan betul kata Abah di sini jelas-jelas bahwa hakikat keyakinan adalah dihasilkan oleh kekuatan iman. Jadi kalau hari ini kita masih kuat di Thorikoh ini, masih mengikuti pengersa Abah, masih sebagai ikhwan akhwat Thorikoh Qadirin Al-Syabandiyah, Mahat Suralaya Sindar PPKN, artinya kita masih diberikan kekuatan iman. Ini karena keimanan kita seperti imannya Bilal bin Rabah untuk tidak mengatakan ahad, tidak bertuhan kepada Tuhannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah Bapak Ibu, maka kenapa kita lihat guru kita pengersa Abah, betapa tenangnya dalam keadaan apapun, betapa tenangnya dengan fatwa sabda-sabdanya tentang negara, tentang kemanusiaan, tentang kehidupan. Karena beliau sangat yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau sangat yakin kepada kebenaran. Karena beliau sangat yakin kepada gurunya Syekh Mursyid Abah Anom. Keyakinan itulah yang membawa beliau tetap tenang dalam keadaan apapun. Ketika datang segala macam ujian-ujian, cobaan-cobaan yang datang dari sekelilingnya. Itulah keyakinan yang luar biasa yang penting kita tanamkan kepada diri kita. Karena Abah merujuk salah satu daripada ayat Al-Quran yang mengatakan tentang satu peristiwa di mana hari kiamat, bahwa pada saatnya nanti kita ini hidup tidak tahu kapan semuanya akan datang hatta ya'ti akal yakin, sampai datang waktunya sakaratul maut, berpisahnya roh kita dengan tubuh kita. Mumpung kita di dunia, mumpung masih kita dipercaya roh kita di dalam fisik kita, maka syiarkan, dakwahkan, sampaikan, kata Abah. Kata Abah, jangankan kepada Abah, kepada Rasul saja banyak yang tidak ikut, apalagi sama Abah. Tapi tugasnya adalah menyampaikan. Karena apa? Karena pada saatnya nanti ada satu peristiwa, kita ini adalah supaya apa? Supaya lari, gitu ya. Yaitu ketika apabila mata sudah terbelalak karena ketakutan, apabila bulan telah hilang cahayanya, matahari dan bulan dikumpulkan pada hari itu, manusia berkata adalah Ainal Mafar. Kemana tempat lari? Sekali-kali tidak ada tempat untuk berlindung, untuk lari. Nah, Ainal Mafar, kata Abah, ada satu perkataan Ainal Mafar. Fa'aina talhabun, kemana hendak kamu pergi ketika roh berpisah? Nah, maka disinilah larilah kamu cepat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya apa? Fafiru ilallah itu adalah dengan cara kita bukan lari fisik, bukan lari kaki, tapi lari hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tiada bermanfaat semuanya, harta, jabatan dan sebagainya, kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang berserah diri, dengan hati yang selamat. Itulah fafirru ilallah. Itulah lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menyadari bahwa kita pada saat nanti ada mesti fafiru ilallah, kita pada saat nanti ditanya ainal mafar, di mana perlindungan kita, di mana kita harus berlari, maka yang terjadi apa? Sebuah keyakinan kita bahwa dunia ini sementara, dunia ini tidak selamanya, pada saatnya nanti dipertanggungjawabkan. Maka karena meyakini pada hari ini, nanti setelah ini ada hari di mana kita semua berkumpul di yaumul hisab, di hari akhirat,
Maka keyakinan itulah yang membawa kita sebaik-baiknya ketika berada di dunia ini. Maka orang-orang yang meyakini akan itu bahwa hidup tidak selama-lamanya, bahwa hidup itu tidak hanya di dunia, ada hidup nanti di alam akhirat, berbeda ketika orang-orang sekuler, orang-orang hedonistik, orang-orang materialistik yang tidak meyakini akan adanya kehidupan setelah dunia. Kalau kita meyakini betul bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan dunia, kehidupan setelah dunia, maka itu menjadikan keyakinan mumpung masih di alam dunia, maka kita lakukan dengan baik, kita yakin, kita dakwahkan, syiarkan kalimat la ilaha illallah. Karena setelah dunia ini selesai tugas kita untuk mensyiarkan kalimat la ilaha illallah. Selesai untuk kita dalam rangka mengamankan, melestarikan, mengamalkan la ilaha illallah. Maka mumpung masih di alam dunia, yakinkan betul ke diri kita, ada saat nanti di mana pada hari kiamat, ada saat nanti di mana ada hari akhirat, maka saatnya kita yakinkan betul, teguhkan, kuatkan, kokohkan kita untuk terus mengamalkan, mengamankan, melestarikan kalimat la ilaha illallah. Nah, itulah orang-orang yang ma'rifat. Ya, minimal kita ma'rifatnya meyakini adanya kehidupan akhirat nanti, adanya kehidupan kematian nanti. Mumpung kita masih hidup, maka tugas kita adalah meyakinkan ke diri kita, terutama ke diri kita, bahwa ini adalah jalan yang benar. Thariqah ini adalah salah satu jalan yang kita pegang yang sudah on the track bagi kehidupan kita. Maka tugas kita adalah tadi, mengamankan, mengamalkan, melestarikan la ilaha illallah. Mengamalkan, ya kita amalkan yaumiyah kita. Setiap hari jangan sampai kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala zikir jahar. Jangan sampai 3 kali. Kalaupun duhur 3 kali. Kalaupun asar 3 kali. Kita perbanyak di waktu maghrib. Atau perbanyak di waktu isya. Atau perbanyak di waktu subuh zikirnya. Atau diperbanyak di waktu malam hari. Kalaupun kita, kesibukan kita. Nah, artinya kita itu dalam rangka kita mengamalkan. Kita amankan. Amankan diri kita, keluarga kita. Agar terus kita berpegang kepada thariqah ini. Minimal diri kita, amankan diri kita. Kita yakinkan bahwa kita betul-betul berniat akan mengamalkan seumur hidup kita thariqah ini. Kita berniat, nawa itu. Hatta ya'tiyakal yakin. Saya akan mengamankan zikir ini bagi diri saya, keluarga saya, sampai datangnya ajal nanti. Nah, ini kita sudah niat. Nah, apalagi dilanjutkan dengan cara melestarikan. Sama-sama kita syiar, siapapun kita bisa dakwah, kita ceramah, kita bisa manakiban, kita manakib. Kita punya tetangga, punya istri, punya keluarga, kita ajak. Mereka-mereka yang galau, yang frustasi, yang punya persoalan-persoalan hidup, ajak manakib. Ajak berthariqah, ajak berzikir. Ini sangat gampang dan mudah. Beberapa kali saya ketika menghadapi orang yang punya persoalan hidup, yang mempunyai permasalahan-permasalahan psikologis, dia cerita, curhat sama saya bantu, kemudian saya bilang, maukah kamu diajarkan sesuatu untuk kehidupan kamu? Kita bergabung dengan para pecinta kesehatan jiwa, rata-rata mereka mau, dan akhirnya mereka pun talqin zikir. Nah, ini dakwah, ini syiar. Artinya dakwah itu tidak dalam rangka melestarikan, itu tidak hanya kita di atas mimbar, kita ceramah, kita ketemu siapapun ajak. Atau dengan logo-logo kita, dengan kostum-kostum kita merah putih, dengan zikir kita, dengan akhlak kita, dengan perbuatan kita yang baik, tutur kita yang baik, orang akan terpanah dengan kita, dan itulah dakwah. Itulah dalam rangka kita melestarikan la ilaha illallah. Bahwa murid Abah perkataannya baik, perbuatannya baik, enak dilihat, tidak membuat onar di masyarakat. Ini adalah bukti nyata dalam rangka kita mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan kalimat la ilaha illallah. Bersyukur kepada Allah, semoga kita semua, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, termasuk saya khususnya, sama-sama terus diberikan keyakinan oleh Allah melalui wasilah Syekh Mursyid. Keyakinan itu terus berkembang kepada pasangan kita, berkembang kepada anak-anak kita, keyakinan itu berkembang kepada keluarga kita, ikhwan akhwat, tetangga, dan seluruhnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karama barakah bawas al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi